Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama Yuliana Durwinel Sitalan dalam Ruang Kimia. Dalam pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang laju reaksi dengan submateri, teori laju reaksi, dan persamaan laju reaksi. Mari kita bahas tentang pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan molar per sekon atau molar per detik. Laju reaksi biasa dilambangkan dengan V atau R. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Lalu, laju reaksi menyatakan molaritas saat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Pada perkaratan besi, merupakan contoh reaksi kimia yang berjalan dengan lambat dan berlangsung selama beberapa tahun. Sedangkan peledakan mesiu atau kembang api adalah contoh reaksi yang cepat. Pada sebagian besar reaksi, laju reaksi akan semakin berkurang seiring dengan berlangsungnya reaksi. Laju reaksi dipelajari oleh cabang ilmu kimia yang disebut kinetika kimia. Sebuah reaksi kimia dapat ditulis menggunakan rumus yang tertera pada slide. Dari reaksi kimia tersebut dapat kita ketahui A, B, C, dan D adalah koefisien reaksi dan A, B, C, dan D kapital adalah zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Laju reaksi dalam suatu sistem tertutup dinyatakan menggunakan rumus V sama dengan minus 1 per A dikali perubahan konsentrasi A per perubahan waktu, sama dengan minus 1 per B dikali perubahan konsentrasi B per perubahan waktu, sama dengan 1 per C dikali perubahan konsentrasi C per perubahan waktu, sama dengan 1 per D dikali perubahan konsentrasi D per perubahan waktu. Dengan konsentrasi A, B, C, dan D menyatakan konsentrasi zat-zat tersebut. Melalui rumus tersebut diketahui bahwa laju reaksi memiliki satuan mol per liter per sekon. Untuk reaksi kimia sebagai berikut, yang tertera pada slide, hubungan antara laju reaksi dengan molaritas adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan N dikali konsentrasi B dipangkatkan M. Dengan V adalah laju reaksi, K adalah konstanta laju reaksi, M adalah order reaksi terhadap zat A, N adalah order reaksi zat B, di mana order reaksi zat A dan zat B hanya bisa ditentukan melalui percobaan. Untuk lebih memahami materi tentang laju reaksi, mari kita kerjakan beberapa soal latihan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi dan satuan laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, laju reaksi mempunyai satuan molar per sekon atau molar per detik. Laju reaksi dilambangkan dengan V atau R. Oke, soal nomor 2, ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter, direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2 dengan persamaan reaksi N2 gas ditambah 3 H2 gas menghasilkan NH3 gas. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju reaksi sesaat berdasarkan A. Gas nitrogen yang bereaksi atau VN2,
B. Gas nitrogen yang bereaksi, atau VH2, C. Gas NH3 yang terbentuk, atau VNH3. Baik, untuk menjawab soal nomor 2 ini, yang pertama kita bisa tuliskan persamaan reaksi terlebih dahulu. Kita tuliskan kembali persamaan reaksi yang ada. Namun, kalau persamaan reaksinya belum setara, kita setarakan terlebih dahulu. Setelah itu, kita buatkan tabel mula-mula reaksi dan setimbang. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu 0,1 mol gas N2 mula-mula, 0,1 mol gas H2 mula-mula. Setelah itu kita masukkan juga nilai 0,08 mol gas N2 ketika reaksi telah setimbang. Setelah itu kita bisa mencari mol dari N2, H2, dan NH3 ketika bereaksi. Pertama, kita carikan dulu mol dari N2 ketika bereaksi menggunakan data yang telah ada, yaitu dengan mengurangi mol N2 mula-mula dengan mol N2 ketika reaksi sudah setimbang, yaitu 0,1 dikurang 0,08 hasilnya adalah 0,02. Kemudian untuk mencari mol H2 ketika bereaksi, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien, yaitu perbandingan koefisien dari H2 kita bandingkan dengan koefisien N2 dikali dengan mol N2. Kita dapatkan nilainya adalah 0,06. Untuk mol dari H2 ketika sudah seimbang, kita bisa mengurangi mol H2 ketika mula-mula dan dikurangi dengan mol H2 ketika sudah bereaksi. Kita dapatkan 0,04. Kemudian untuk mol NH3 ketika bereaksi, kita juga bisa gunakan perbandingan koefisien, yaitu perbandingan koefisien NH3 dengan koefisien dari N2 dikali mol N2. Kita dapatkan 0,04. Kemudian yang tersisa adalah 0,04 NH3. Langkah selanjutnya kita bisa menjawab soal A, gas nitrogen yang bereaksi. Laju gas nitrogen yang bereaksi. Kita bisa menggunakan rumus matematis laju sesaat dari N2, yaitu Vn2 sama dengan perubahan konsentrasi per T. Di sini konsentrasi dari N2 kita belum ketahui. Oleh sebab itu, kita harus mencarinya menggunakan rumus mol per liter. Kita tuliskan mol dari N2 yaitu 0,02 dibagi dengan volumenya yang telah diketahui di soal adalah 10 liter. Kemudian kita bagikan lagi dengan waktunya adalah 5 detik. Kita dapatkan laju dari N2 adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Bagian B-nya, laju sesaat dari gas hidrogen yang bereaksi. Untuk bagian B ini, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti bagian A, atau kita bisa menggunakan perbandingan koefisien, kemudian kita kalikan dengan laju dari salah satu zat yang telah diketahui. Kita bisa gunakan perbandingan koefisien dari H2 per koefisien dari N2 dikali laju reaksi dari N2. Sama dengan 3/1 kali 4 kali 10 pangkat min 4 yang sudah diketahui laju N2 tadi, sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1,2 kali 10 pangkat minus 3 molar per sekon. Baik, untuk bagian C-nya, laju sesaat dari gas NH3 yang terbentuk. Kita juga bisa gunakan rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan bagian A, atau kita bisa gunakan perbandingan koefisien dari NH3, kita bandingkan dengan koefisien dari zat yang sudah diketahui laju reaksinya. Dalam hal ini, yaitu
koefisien dari N2, kemudian kita kalikan dengan laju reaksi dari N2. Kita dapatkan 2 per 1 kali 4 kali 10 pangkat minus 4, kita dapatkan 8 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Soal nomor 3. Penentuan laju reaksi 2A gas ditambah 3B2 gas menghasilkan 2AB3 gas dilakukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A setiap 5 detik sehingga didapatkan data sebagai berikut. Pada waktu 0 detik, kita dapatkan konsentrasi A adalah 0,1 mol per liter. Kemudian pada waktu 5 detik, datanya itu adalah 0,08 mol per liter. Kemudian ketika waktunya 10 menit, didapatkan 0,065 mol per liter. Tentukan laju reaksi rata-rata gas A pada setiap selang waktu. B. Laju reaksi rata-rata setiap selang waktu berdasarkan gas AB3 yang dihasilkan. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita harus petakan dulu selang waktu dari 0 sampai 5 detik, kemudian dari 5 detik ke 10 detik. Kemudian kita bisa masukkan persamaan matematisnya, yaitu perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Dari misalnya waktu 0 sampai 5 detik, kita lihat konsentrasi dari waktu 5 detik ke konsentrasi waktu 0 detik. Kita dapatkan 0,08 dikurang 0,1 per perubahan waktunya dari 0 ke 5 detik itu adalah 5 detik. Maka kita dapatkan V dari A atau laju reaksi A pada detik ke 0 sampai detik ke 5, kita dapatkan 4 kali 10 pangkat minus 3 molar per sekon. Kemudian untuk selang waktu 5 sampai 10 detik, kita bisa menggunakan persamaan matematis yang sama, namun konsentrasinya kita lihat pada waktu 10 detik dikurangi dengan konsentrasi pada waktu 5 detik, yaitu 0,065 kurang 0,08. Maka kita bagi dengan perubahan waktunya dari 10 detik ke 5 detik, kita dapatkan adalah 3 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Iya, berarti kita sudah bisa menjawab soal B, yaitu laju reaksi rata-rata setiap selang waktu berdasarkan gas AB3 yang dihasilkan. Maka yang ditanya di sini adalah laju AB3 pada selang waktu 0 sampai 5 detik dan waktu 5 sampai 10 detik. Kita bisa gunakan perbandingan koefisien dikali dengan laju reaksi yang telah diketahui. Yaitu kita dapatkan persamaan matematisnya untuk waktu 0 sampai 5 detik, yaitu VAB3 sama dengan koefisien dari AB3 yang ditanya per koefisien dari A yang telah diketahui dikali laju reaksi A yang telah diketahui. Sama dengan 2 per 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 3, kita dapatkan 4 dikali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Selanjutnya kita carikan laju dari AB3. Kita bisa gunakan persamaan matematis yang sama seperti sebelumnya, yaitu koefisien AB3 per koefisien A dikali laju reaksi A sama dengan 2 per 2 dikali 3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 3 molar per sekon. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4.
Laju reaksi pada reaksi 4NO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2N2O5 gas diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen setiap detik. Jika pada suhu tertentu laju reaksinya adalah 0,024 mol liter per detik, hitunglah laju reaksi jika diukur berdasarkan A. Berkurangnya gas NO2 tiap detik. B. Bertambahnya gas N2O5 tiap detik. Menentukan laju reaksi suatu zat dapat diperoleh dengan membandingkan koefisien dengan zat yang sudah diketahui laju reaksinya. Ini sama seperti rumus yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya. Kita jawab untuk soal A. Laju dari berkurangnya NO2 sama dengan koefisien yang ditanya yaitu NO2 per koefisien dari O2 yang sudah kita ketahui dikali dengan V atau laju reaksi dari A yang telah kita ketahui. Maksud saya dari O2 yang telah diketahui sama dengan 4/1 kali 0,024 kita dapatkan 0,096 mol per liter detik. Selanjutnya, untuk menjawab soal B, kita bisa menggunakan persamaan matematis dengan membandingkan koefisien dikali dengan laju reaksi yang telah diketahui, yaitu koefisien N2O5 per koefisien O2 dikali V dari gas oksigen yang telah diketahui. Kita dapatkan 2/1 dikali 0,024 sama dengan 0,048 mol per liter detik. Oke, jadi ada kesalahan penulisan ya di sini. VA yang dimaksudkannya itu adalah V dari oksigen atau O2. Kita lanjut soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Jadi di dalam persamaan laju reaksi itu ada konsentrasi dari reaksi, kemudian hubungannya dengan laju reaksinya. And the last soal latihan yang terakhir, soal ke-6, persamaan laju reaksi untuk NH4+ aqueous ditambah NO2- aqueous menghasilkan N2 gas ditambah 2H2O liquid adalah V sama dengan K kali konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi N2-. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai K sama dengan 3,0 kali 10 pangkat minus 4 mol pangkat minus 1 liter detik pangkat minus 1. Hitunglah laju reaksi jika NH4+ sama dengan 0,25 molar dan konsentrasi dari NO2- sama dengan 0,02 molar. Baik, untuk menjawabnya kita tinggal menuliskan persamaan laju reaksi yang sudah diketahui. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu nilai K-nya adalah 3,0 kali 10 pangkat minus 4. Kita kalikan dengan konsentrasi NH4+, yaitu 0,25 molar. Kemudian kita kalikan lagi dengan konsentrasi N2, yaitu 0,02 molar. Kita dapatkan hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 6 molar per second. Itu dia 6 soal latihan tentang laju reaksi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran laju reaksi. Semoga bisa bermanfaat buat semua yang menonton video ini. Terima kasih.